Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Fitriana, NIM 2019-12096. Di sini saya akan membahas mengenai proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak, Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Fenomena dari penelitian ini adalah wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian pajak mencapai 4,78 miliar US dollar atau setara dengan 67,6 triliun rupiah. Sedangkan sisanya disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi mencapai 78,83 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah rasio intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang keempat, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Yang kedua untuk menguji apakah terdapat pengaruh rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga untuk menguji apakah terdapat pengaruh rasio intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Yang keempat untuk menguji apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Landasan teori. Teori agenan atau biasa disebut agensi teori. Teori keagenan berdasar pada adanya masalah mengenai keagenan yang muncul sebagai akibat dari perbedaan tujuan para pihak yang telah bekerja sama. Teori keagenan dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang disebabkan oleh kenyataan mengenai sebagian besar wajib pajak, terutama wajib pajak badan, menganggap membayar pajak sebagai beban karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas atau investasi tetapi dialihkan dari sektor bisnis ke sektor publik. Variabel Y pada penelitian ini ialah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan dalam mengurangi atau menghapus beban pajak. Variabel X1 ialah pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut World Bank Group, tanggung jawab sosial disebut sebagai planning bisnis berkelanjutan yang memiliki kontribusi bagi ekonomi dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan masyarakat umum agar dapat meningkatkan kualitas sarana dan kelangsungan hidup masyarakat. X2 ialah rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal ialah mengukur seberapa besar modal berbentuk aktiva tetap yang telah ditanamkan oleh perusahaan. X3 rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan merupakan salah satu cara untuk melihat besarnya perusahaan berinvestasi pada persediaan. X4 dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran dari berhasilnya investasi periode lalu dan bisa dijadikan prediksi untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari website www.idx.co.id. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten go public yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari data www.idx.co.id selama tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan kriteria sampel yang berhasil terkumpul sebanyak 33 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Pengumpulan data. Pengumpulan dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan kategori atau kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pengelolaan data dibagi menjadi 4, yang pertama editing, yang kedua organizing, yang ketiga tabulating, dan yang keempat proses input ke komputer. Untuk analisis data, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi data panel, yang terakhir uji hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.